Ya, 90,2 Serambi FM channel, terima kasih buat Anda yang masih terus mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Kanataya dan juga bersama dengan Komisioner Komisi Informasi Aceh Bapak Muslim Fadri MSM dan juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Mata Bung Alfian. Kita masih dalam talk show interaktif bersama dengan Komisi Informasi Aceh dengan tema harapan dan tantangan Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live.serambiafm.com. Dan sekarang kita juga sedang siaran langsung di Facebook serambinews.com. Baik, Pak Muslim, ini ke Bapak lagi ya Pak ya? Yeah. Mengenai mungkin di sini dijelaskan strategi apa nih Pak dengan segala problema tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfian juga. Ini apa yang akan dilakukan oleh KIA jilid ketiga ini untuk bisa meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang. Pastinya ini menjadi PR ya Pak ya? Iya. Yeah. Bagi kami di Komisioner Informasi Aceh itu kerja kami kolektif kolegial bersama. Jadi yang pertama sekali dalam hal ini sebagaimana yang diharapkan dari Mata tadi bahwa itu independensi terhadap staf yang tidak lagi terikat dengan jabatan di luar daripada kegiatan Komisi Informasi. Jadi akan lebih fokus pada Komisi Informasi. Juga kita yang tadinya berada di lingkungan kerja yang lain, ini harus memang fokus bagaimana yang sampaikan tadi untuk di KIA. Seperti saya dari Kabak Pemerintahan PD Jaya tadinya ya harus mengundurkan diri. Ya memang tadinya kita adalah bagian daripada menyampaikan informasi kepada publik setiap tahun. Hari ini kita menjadi bagian daripada penyelesaian sengketa informasi publik seperti itu. Jadi dalam hal ini kita sudah siapkan beberapa tugas dan fungsi, terutama sekali terkait dengan visi misi kelembagaan. Lalu dari itu kita siapkan rencana strategi dalam hal keterbukaan informasi publik. Kami akan selalu bekerja sama dengan Kominsa Aceh dalam hal ini bagaimana mengimplementasikan Kanun Nomor 7 Tahun 2019 dan mendorong pemerintah daerah dalam hal ini untuk menyiapkan kanun ataupun peraturan bupati wali kota, bagaimana upaya di pemerintah daerah kabupaten kota juga selalu melalui PPD utama itu selalu menyampaikan atau mengupdate keterbukaan informasi publik, mungkin melalui website pemerintah daerah. Itu jangan sampai update-nya terlambat sampai 3 bulan. Kita berharapkan setiap bulan itu website itu bisa update seperti itu. Itu mungkin salah satu cara. Juga kami akan melakukan MOU dengan beberapa pemerintah kabupaten kota, termasuk DPRK di kabupaten kota. Dalam hal ini juga kami berharap DPR juga ikut mengawasi keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah maupun di badan publik daerah. Jadi tidak hanya kita di Komisi Informasi, jadi pemerintah daerah dalam hal ini melalui DPR, lebih rincinya di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, biasanya juga bisa ikut mengawasi keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah seperti itu. Iya, baik. Bung Alfian, kalau mewakili masyarakat sendiri melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh KIA selama ini, Bung, seperti apa? Karena tadi mungkin melihat banyak masyarakat yang masih agak susah untuk mengakses dengan segala ketentuan-ketentuan yang memang masih belum bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya, kalau pengalaman kita karena Mata kan sampai pernah membangun komunitas, ada 5 kabupaten komunitas. Mereka dibekali pengetahuan, termasuk dibekali soal bagaimana tata cara untuk diakses informasi publik. Tapi khususnya masyarakat yang hidup di lingkungan perusahaan kelapa sawit di Aceh. Nah itu ada 5 kabupaten ya, itu di tahun 2018 sampai 2019 kita dorong mereka sampai mereka diakses. Jadi tiap kabupaten itu perempuan ya, khususnya komunitasnya, mereka mau diakses. Nah di proses yang terjadi artinya memang ini sebuah kelemahan di Indonesia sendiri.
bahwa ketika misalnya pihak tergugat itu dapat semerta-merta mengancam terhadap penggugat di proses dalam konteks mediasi. Dan artinya pada saat itu komisioner jilid 2 tidak melakukan apapun. Dan ya kami pada saat itu memang sempat protes ya, tapi ini menjadi catatan kami. Artinya ini tidak, kita berharap bahwa tidak terulang lagi hal demikian. Karena ini kan mengaruh terhadap psikologi dan begitu juga semangat. Karena kita kan bagaimana memberdayakan publik itu mereka bisa menggunakan jalur ini untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua soal penyelesaian sengketa informasi ini kita melihat tidak punya format yang jelas, sehingga waktu yang walaupun saya sudah bilang tadi bahwa waktu dalam undang-undang dapat selama 100 hari, kata dapat ini jangan diterjemahkan bahwa seolah-olah ini ya berarti di posisi 100 hari nanti kan ini masih bisa selesai. Tapi bayangkan kalau misalnya orang butuh informasi cepat. Nah, yang kedua perlu juga membangun kesepahaman. Karena melihat saya lihat jilid 1 sama jilid 2 ini masih simpang siur. Jadi begini, proses PSI ini ketika didaftarkan, dia kan proses pendaftaran. Dalam arti kata kita mendaftar secara teknisnya, dan pihak penerima dalam hal ini Komisi Informasi Aceh memeriksa berkas-berkas. Nah, setelah selesai berkas yang memang sudah siap, langsung diregistrasi. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau secara undang-undang 100 hari itu sejak diterima. Nah, kalau posisi kami melihat pemahaman kami bahwa 100 hari ini sejak diterima ini adalah ketika administrasi yang syarat-syarat yang diminta kita sudah lengkap. Soal masalah belum diregistrasi, saya pikir itu soal teknis di internal Komisi Informasi Aceh. Karena selama ini proses administrasi sudah lengkap, tapi belum diregistrasi, sehingga pada saat itu agak terlambat. Bagaimana proses untuk melakukan persidangan, registrasi saja belum. Nah, kita berharap proses ini jangan muluk. Kalau misalnya hari ini sudah selesai dengan administrasi, berarti hari ini juga bisa langsung dimasukkan ke registrasi. Nah, yang kedua, informasi-informasi yang memang, misalnya saya seorang yang butuh informasi, kita berharap komisioner dia bisa memberitahukan kepada saya kapan saya mau disidang. Jadi ini kan ada salah satu jaringan kami di mahasiswawi lagi melakukan uji akses terhadap tata kelola anggaran, mulai dari honor segala macam, staf ahli gubernur, staf khusus gubernur, dan staf kinerja gubernur, ada 3 yang dia minta. Dan ini memang hampir sudah 3 bulan, masuk bulan ketiga, ini belum ada informasi apapun. Memang ini dia daftar pada saat komisaris jilid 2. Nah, harapan saya proses-proses yang ada ini mungkin bisa segera dilakukan evaluasi, berapa yang belum selesai tertangani dan bagaimana prosesnya ini kan harus cepat. Karena jangan sampai begini, ruang untuk mengakses informasi itu sudah ada, mulai dari undang-undang, ada pergi, dan juga secara perangkat ada komisioner segala macam. Nah, dengan ini kan publik lebih mudah sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Jadi kita berharap ini jangan diperumit. Kalau diperumit kan artinya ya sama juga bahwa ya akhirnya ya yang ingin untuk mendapatkan informasi sebenarnya bukan hanya para tingkat LSM saja, tapi masyarakat luas juga banyak perlu itu. Tapi kalau diperumit ini juga akan menjadi problem. Orang nggak udah akhirnya ya pasrah aja. Begitu juga soal yang saya bilang tadi, kanun itu ya, kita ingin tahu juga komisioner jilid 3 ini bagaimana sikapnya ini, karena di kanun itu harus ada tol, sementara di undang-undang tidak. Artinya apa? Sebenarnya kan tidak bisa kalau misalnya melampaui aturan yang sudah ada dalam undang-undang. Sementara kanunnya harus editor. Jadi sangat sulit kalau masyarakat di level misalnya orang ingin mengakses dana desa, orang ingin mengakses terhadap anggaran COVID yang selama ini. Misalnya ini kan agak susah karena orang bawah itu jelas nggak paham TOR itu apa. Tapi dalam salah satu poin di klausul di Kanun nomor 7 tahun 2019 ini tentang tata kelola informasi
Informasi Aceh itu harus ada TOR. Saya pikir ini juga perlu ini. Nah, kalau mata sendiri hari ini ketika melakukan uji akses ada sekali kita buat TOR, lain kita nggak mau. Nah, nggak mau memang di dua itu dibenarkan. Karena apa? Kita pegang undang-undang. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bung. Bung, ini tadi juga Bung Alvin juga sudah menjelaskan mengenai PSI, penyelesaian sengketa informasi publik. Mungkin kalau saya mewakili masyarakat awam ini ya Pak ya, ini bentuk-bentuk sengketa informasi publik yang saya masuk ke KIA itu seperti apa sih? Banyak sih yang masuk untuk tahun 2020 ini sudah terregistrasi 40 sengketa. Sebagian sudah diselesaikan oleh komisioner yang lama. Ini juga karena kondisi COVID saat ini mungkin ada keterlambatan. Mungkin sekitar 50% lebih dari kasus sengketa yang masuk ke Komisi Informasi sudah dalam tahap pembacaan putusan. Seperti itu. Jadi memang penyelesaian di Komisi Informasi itu kebanyakan dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah. Dalam hal ini terkait dengan anggaran, keterbukaan informasi terkait dengan anggaran, baik itu di pemerintah daerah sendiri maupun di desa, ada seperti itu. Ada juga kasus terkait dengan HGU yang ada di beberapa daerah yang ada di Aceh ini, seperti itu. Jadi dalam hal ini memang dalam tahap awal kita sering memanggil para pemohon maupun termohon terkait dengan proses mediasi. Memang kita harapkan ke depan setelah registrasi 14 hari itu sudah pada tahap kita sudah penyelesaian mediasi lah, seperti itu. Jadi dalam waktu paling lama 30 hari ke depan kita harap ini sudah ada putusan. Kalaupun nanti dari putusan itu mungkin dilanjut pada adjudikasi, tapi setidaknya kami berharap pada PPID ini apa yang dimohon oleh pemohon ini bisa tersampaikan. Walaupun sebagian dari pemohon tidak puas, karena seperti yang Pak Alvin sampaikan tadi terkait dengan TOR, perlu bahwa terkadang si pemohon ini antara yang dimaksudkan dengan data yang tersedia itu berbeda, seperti itu. Makanya kita menginginkan, sebagaimana diatur dalam undang-undang juga, bahwa tujuan daripada lembaga ataupun perorangan ini meminta informasi pada PPID atau pada badan publik itu harus jelas diperuntukkan untuk apa. Kalau memang itu penting untuk kepentingan publik, mungkin prosesnya itu bisa lebih cepat. Tapi terkadang memang di dalam sistem data itu memang tidak bisa dikeluarkan dengan serta-merta, seperti itu. Tapi banyak yang seperti ada yang meminta peta HGU dan sebagainya. Itu memang susah untuk mendapat akses publik, karena memang sebagian daripada HGU itu memang agak sedikit tertutup informasinya. Walaupun dalam undang-undang informasi tersebut tidak dikecualikan, tapi dari lembaga yang menyediakan data itu mungkin sistemnya agak sulit untuk diakses oleh publik, seperti itu. Iya, baik. Berarti di sini bisa dikatakan kendala salah satunya juga sistem seperti itu ya? Iya. Atau ada kendala lain yang memang PSI ini tadi seperti kata Bu Alvin juga masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Pada periode-periode yang lalu mungkin semua sengketa itu bisa selesai. Cuman kita lihat untuk 2020 ini, karena di awal tahun kemarin itu pada mengalami musibah COVID, mungkin agak terhambat dalam penyelesaian sengketa. Karena terkadang kita memanggil termohon atau pemohon juga tidak bisa datang langsung ke ke Komisi Informasi. Dalam hal ini juga di pemerintah kita tidak menyediakan anggaran dalam hal pemanggilan pemohon maupun termohon. Jadi termohon ini
ya menyediakan dana sendiri melalui badan publik, dan pemohon juga tidak mendapatkan bantuan apa saat dia panggil ke Komisi Informasi. Mungkin seperti itu akan menjadi juga halangan ataupun menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa, karena pemohon ini terkadang jauh dia di daerah, apakah mungkin di wilayah Miang maupun di Aceh Tenggara. Untuk Banda Aceh ini kan jauh, membutuhkan biaya yang besar. Mungkin yang bersangkutan ingin informasinya tapi badan publik tidak menyediakan, lalu disampaikan kepada Komisi Informasi, lalu dipanggil, yang bersangkutan mungkin tidak bisa datang langsung pada saat yang kita panggil itu, membutuhkan waktu mungkin beberapa minggu seperti itu, sehingga ya akan menghambatlah penyelesaian sengketa tersebut seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Muslim, dan kita akan jeda dulu Bung dan juga Pak. Bagi Anda buat Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini, kita masih membahas mengenai harapan dan tantangan Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024. Pastikan terus stay tune di 90,2 FM.